Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saat enak, saat teduh sejenak episode yang ke-55. Kali ini kita akan belajar dari kitab Keluaran. Saya menyadari bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah membahas kitab Keluaran dalam beberapa episode. Namun ketika kita melihat dan kembali kepada kitab Keluaran, memang ini satu kitab yang menurut saya yang di dalamnya terdapat ada begitu banyak harta yang sangat tidak ternilai. Karena itu dalam perenungan dan pembelajaran terhadap kitab Keluaran, saya ingin membawa kita kembali untuk melihat tema-tema penting yang ada dalam kitab Keluaran. Sehingga perenungan kita hari ini dalam saat teduh sejenak, saya beri tema pembebasan Allah. Mengapa tema ini menjadi sangat penting khususnya dalam kitab Keluaran? Karena dalam 40 pasal kitab Keluaran sesungguhnya membicarakan atau menjelaskan tentang kisah pembebasan yang sangat besar di sepanjang sejarah Israel. Bahkan kalau kita memperhatikan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, bahkan sampai kepada Perjanjian Baru, kitab Keluaran menjadi satu kitab yang menjelaskan tema tentang pembebasan Allah ini. Inilah yang menjadi tema dasar dari kitab. Kurang lebih 430 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir, sehingga tema ini menjadi tema yang sangat penting bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Mari kita membaca satu ayat saja dari Keluaran pasal yang kedua sebagai landasan pembahasan kita hari ini. Dari pasal 2 ayat yang ke-24. Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tema pembebasan Allah dalam kitab Keluaran itu juga sangat nampak pada kata atau kata-kata kunci yang terdapat pada kitab itu, yang kalau dalam bahasa asli disebut dengan kata yatsah, ya. Artinya membawa keluar, ya. Ya, kata kerja ini menghiasi seluruh kitab Keluaran, dan kurang lebih ada 26 kali kata yatsa atau membawa keluar ini muncul di dalam berbagai tempat di dalam kitab Keluaran. Kata yatsa sendiri atau membawa keluar ada yang dikenakan secara langsung kepada Tuhan sebagai pembebas, ya, dipakai kurang lebih 19 kali. Kemudian juga dipakai kepada Musa sebagai mediator atau perantara atau alat pembebasan itu sendiri, dipakai kurang lebih sebanyak 7 kali. Nah, sehingga kalimat pokok mengenai pembebasan, ya, di dalam pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu
dari kerja paksa orang Israel. Maaf, dari kerja paksa orang Mesir. Jadi pembebasan Allah dari Mesir ini, ya, itu merupakan satu tindakan Allah, sekaligus juga sesungguhnya di balik tindakan pembebasan ini, Allah juga ingin memperkenalkan siapa dirinya yang sesungguhnya kepada umat Israel. Nah, kita kemudian kalau kita melihat dalam pembacaan kita setelah bangsa Mesir, ya, ditaklukkan kemudian dibinasakan melalui Laut Teberau atau Laut Merah, maka kita juga membaca ada satu nyanyian Musa, dan di sana pun di dalam nyanyian Musa kita juga mendengar tema ini yang kira-kira berkata bahwa Allah dalam kemurahannya yang menebus umatnya, ya. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua adalah ketika mereka berada di padang gurun, kemudian satu saat Yitro mertua Musa mengunjungi Musa pada waktu itu, dan kita melihat dalam situasi atau dalam peristiwa itu, kemudian juga Musa memberitahukan kepada sang mertua ini bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kita tahu misalnya dalam Keluaran 18 ayat 8 sampai dengan ayat 10, kita bisa membaca di sana bahwa mertua Musa juga memberi respon dan memuji Tuhan atas karya pembebasan yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Kemudian sebelum pasal 20 yang kita kenal sebagai hukum atau pemberian 10 hukum, di situ juga dijelaskan dalam bagian pengantar, ya. Dimulai dengan karya pembebasan Allah bagi umat Israel dari Mesir, ya. Kemudian yang terakhir misalnya dalam doa Musa, ya, dalam doa Musa setelah bangsa Israel melakukan kesalahan dan penyembahan berhala dengan mendirikan anak lembu emas. Itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 12. Maka dalam konteks itu ketika Tuhan akan menghukum bangsa Israel, kita melihat posisi Musa sebagai mediator antara Allah dan umat Tuhan. Musa mengingatkan Tuhan akan pembebasan yang telah Tuhan lakukan sebagai salah satu cara untuk menyurutkan kemarahan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai yang ke-12. Nah, kalau kita kembali kepada pembacaan tadi, Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-24, maka di sana kita bisa menemukan apa dasar pembebasan yang dikerjakan oleh Allah. Yang pertama, dasar pembebasan Allah bagi umatnya ialah perjanjian Allah yang telah dia ucapkan kepada bapak-bapak atau nenek moyang dari umat Tuhan. Antara lain kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi pembebasan Allah pertama-tama didasarkan kepada janji Allah. Ya, itu sangat banyak terekam di dalam kitab Keluaran. Misalnya pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 15, ayat 16, pasal 4 ayat 5. Kemudian dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Allah terhadap bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, di situ Allah juga memberikan janji bahwa Dia, ya, akan memberikan tanah perjanjian kepada keturunan mereka. Nah, ini kita bisa melihat satu dasar yang sangat kuat, bahwa dasar pembebasan Allah atas umatnya ialah karena Ia sendiri telah terikat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Salah satu kata yang sangat jelas untuk menjelaskan Allah mengingat perjanjiannya dipakai kata zakar, ya. Arti kata ini berarti mengingat, ya. Tapi
saya berharap kita tidak salah memahami, karena Allah dikatakan mengingat, ya, dari kata zakar, tidak berarti Tuhan dapat lupa dan kemudian mengingatnya kembali. Tetapi sebenarnya kata zakar ini lebih tepat dimengerti dalam konteks itu, bahwa Allah dalam tindakannya, dia sedang memperhitungkan atau sedang merenungkan apa yang pernah dia janjikan. Jadi istilah lupa sebenarnya tidak tepat dalam konteks ketika dia katakan dia mengingat. Ya, setelah Israel tinggal lama di Mesir, Tuhan pada dasarnya sedang berkata kepada dirinya sendiri. Ya, ini bisa kita interpretasikan seperti itu dari kata zakar dan mengingat, bahwa dia mulai memikirkan tentang janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang kedua, selain perjanjian Allah dengan nenek moyang umat Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, maka dari pembacaan pasal 2 ayat yang ke-24, di situ juga kita melihat dasar pembebasan Allah yang kedua, ialah Allah memperhatikan perbudakan umatnya. Ya, kalau kita memperhatikan lagi dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Itu yang dikatakan pasal 2 ayat yang ke-24. Jadi pembebasan yang dilakukan oleh Allah itu sungguh berdasarkan pengamatannya atas penderitaan umatnya sendiri. Dalam Keluaran, kemudian Allah menyatakan diri sebagai Allah yang penuh dengan kemurahan, yang peduli dengan penderitaan umatnya. Ya, kalau kita memperhatikan misalnya sebagaimana yang saya telah bahas dalam video-video saya sebelumnya, kita memahami bahwa kitab ini diperkenalkan dengan satu penjelasan tentang kekejaman bangsa Mesir yang memperbudak, mengeksploitasi kehidupan umat Tuhan pada waktu itu dengan mencari keuntungan, dengan kesewenang-wenangan, bahkan melakukan tindakan pembinasaan terhadap umat Tuhan. Atas dasar inilah, maka kita membaca tadi, Allah mendengar mereka mengerang. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan karena kuk perbudakan itu, sebagaimana yang kita bisa baca dalam pasal 2 ayat yang ke-23, mereka berseru, kemudian Allah mendengar rintihan mereka. Dia prihatin dan peduli dengan penderitaan mereka. Nah, sebagai akibatnya, dia memutuskan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Saya membaca satu bagian firman Tuhan lagi yang menjelaskan hal itu dari bagian yang saya baca tadi, bagian atas, ya, pasal 6 ayat 5 sampai 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dalam 2 ayat ini berulang-ulang dikatakan supaya kamu tahu akulah Tuhan. Ya. Kemudian supaya kamu tahu akulah Tuhan yang membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas ada 2 dasar yang kuat mengapa Tuhan melakukan pembebasan terhadap umatnya yang telah diperbudak kurang lebih 430 tahun. Diperbudak dengan kerja paksa, diperbudak dengan segala bentuk penindasan. Maka kita mengetahui hari ini ada 2 dasar. Yang pertama, karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Dengan demikian saudara, maka kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang tidak pernah lupa. Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya.
Satu kali dia pernah berjanji kepada Abraham akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham. Itu direalisasikan ratusan tahun kemudian dalam konteks umat Tuhan yang berada di dalam perbudakan. Yang kedua, Allah mendengar teriakan umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Kita juga harus bersyukur karena dasar ini akhirnya kita juga mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya, yang pertama. Yang kedua, Allah adalah Allah yang bermurah hati, Allah yang peduli dengan segala bentuk penderitaan umatnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari dua dasar yang kuat sebagai dasar pembebasan umat Tuhan dalam kitab Keluaran. Pembebasan dari perbudakan di Mesir. Maka mari kita lihat, ternyata itu juga memiliki relevansi dalam perjanjian baru dan bagi kita hari ini. Dan di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca misalnya dalam Titus pasal 1 ayat 2, dikatakan, Allah membebaskan mereka yang percaya kepada Kristus karena satu perjanjian. Ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saudara bisa buka Titus pasal 1 ayat yang kedua. Dan ide yang sama, pemikiran yang sama, pokok yang sama ternyata juga disampaikan oleh Paulus. Dia mengungkapkan pengharapan yang sama dalam 2 Timotius 1 ayat yang 9. Jadi dengan demikian sangat jelas pembebasan Allah dalam perjanjian lama, pembebasan Allah dalam perjanjian baru, dan pembebasan Allah dalam hidup kita hari ini itu didasarkan kepada janjinya, kesetiaannya. Pembebasan kita didasarkan kepada anugerah Allah yang berkenan mengikatkan dirinya dengan perjanjian terhadap kita manusia yang berdosa melalui karya Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan membebaskan kita karena Ia memperhatikan kita yang terikat oleh dosa dan tidak mungkin kita dapat melepaskan diri kita untuk diselamatkan kecuali hanya melalui karya Kristus. Dalam Roma 6 ayat 17 dikatakan, ya, bahwa kita ini adalah hamba dosa. Dan dalam kondisi itu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada waktu kita berdosa. Itu kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat ya ke-8. Dengan demikian saudara, renungan atau saat teduh sejak episode yang ke-55 ini membawa kita kembali kepada apa yang telah Tuhan pernah kerjakan dalam sejarah umatnya. Baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahkan dalam sejarah umat Tuhan sepanjang masa. Ialah yang berinisiatif menjadi pembebas. Karena tanpa Dia tidak mungkin seorang pun dapat mengalami pembebasan dan pengampunan serta keselamatan. Hanya karya Yesus di atas kayu saliblah yang memungkinkan setiap orang memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembacaan ini sungguh menghibur kita pada saat-saat hari yang penuh dengan kemalangan yang bisa jadi masih terus berlangsung sampai hari ini. Ternyata melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tetap memperhatikan segala erangan, segala kesulitan, segala penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan oleh karena itu dalam inisiatifnya sendiri, Dia yang telah berjanji, Dia melakukan karya penyelamatan bagi kita
ketika kita berdosa sekalipun.